Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia untuk subbab sistem reproduksi pada wanita. Oke, kita mulai. Yang pertama, organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita dibagi menjadi dua. Yang pertama ada organ internal atau biasa disebut sebagai organ dalam. Ada ovarium, ada tuba falopi atau ovinduk, ada uterus atau rahim, ada cervix, dan vagina. Sedangkan untuk organ eksternal atau organ luar reproduksi pada wanita, ada mons pubis, ada klitoris, ada labia mayor, dan yang terakhir ada labia minor. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari organ reproduksi eksternal atau organ luar reproduksi. Kita perhatikan pada gambar. Yang pertama adalah mons pubis. Nah, bagian ini. Ini adalah mons pubis. Fungsinya sebagai pelindung organ lain yang berada di bawahnya. Yang kedua ada klitoris, yaitu yang merah kecil ini. Nah, ini klitoris. Dia adalah daerah yang aktif saat mendapatkan rangsangan. Yang ketiga ada lubang uretra, daerah tempat keluarnya urin. Nah, di sini ini adalah untuk keluar urin. Sedangkan yang nomor 4 adalah lubang vagina, lubang tempat keluar darah menstruasi. Ini adalah lubang vagina. Nomor 5 adalah lubia mayor, yaitu lapisan lemak yang melindungi vagina. Ini lubia mayor yang di luar. Yang nomor 6 adalah lubia minor, lapisan lemak tipis yang melindungi vagina yang berwarna merah muda ini. Ini lubia minor. Kita lanjutkan ke organ reproduksi dalam atau internal. Yang pertama itu adalah ovarium. Nah, di sini ovarium. Pertama, fungsinya adalah tempat oogenesis. Apa yang disebut sebagai oogenesis? Oogenesis merupakan penciptaan ovum atau di sana dihasilkan ovum. Yang kedua adalah tempat penghasil hormon estrogen dan progesteron. Untuk yang kedua, di sini adalah fimbria. Nah, ini bagian ini adalah fimbria. Fungsinya apa? Menangkap sel telur yang telah keluar dari ovarium. Jadi ovum yang dari ovarium ditangkap oleh fimbria. Selanjutnya adalah tuba falopi atau biasa disebut sebagai ovinduk, yaitu tempat fertilisasi. Nanti tempat fertilisasi adalah tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Yang nomor 4, tuba falopi yang disebut tuba falopi adalah ini, ada dua, tuba falopi kanan dan tuba falopi kiri. Ini adalah tuba falopi. Nomor 4 adalah uterus atau biasa disebut sebagai rahim, yaitu tempat tumbuh dan berkembangnya zigot. Jadi setelah sel sperma dan sel telur bertemu, dia akan berjalan ke uterus untuk tumbuh di sana sampai nanti bayi dilahirkan. Yang kelima, leher rahim atau biasa disebut sebagai cervix. Itu jalan keluarnya janin dari uterus menuju vagina. Nah, ini adalah jalannya saat bayi lahir melalui leher rahim. Yang nomor 6 adalah vagina sebagai alat kopulasi, yaitu alat bertemunya alat kelamin pria dan wanita. Terus yang kedua, jalan keluarnya janin atau bayi dan tempat keluarnya darah menstruasi. Nah, tadi kita membahas oogenesis. Oke, kita bahas oogenesis. Pada pembelahan sel kemarin kita telah bahas ada pembelahan mitosis dan meiosis seperti pada sel sperma. Tapi kalau pada sel sperma semuanya menjadi
keempatnya menjadi sperma atau haploid. Sedangkan pada ovum itu tidak. Pembelahan pertama, pembelahan mitosis, itu membelah jadi oosit primer. Oosit primer membelah pada meiosis akan menjadi oosit sekunder dan badan polar primer. Ukurannya berbeda. Oosit sekunder akan lebih besar daripada badan polar primer. Selanjutnya, pada tahap meiosis kedua, oosit sekunder akan membelah lagi jadi oosit sekunder yang kedua dan menjadi badan polar. Nah, yang berubah jadi ovum hanya pada bagian oosit sekunder, sedangkan badan polar mengalami degenerasi. Ini mengalami degenerasi atau kemunduran pertumbuhan. Jadi dia tidak berubah jadi ovum. Jadi yang berubah jadi ovum hanya satu, yaitu oosit sekunder. Nah, ini oosit sekunder merupakan proses pembentukan sel telur berlangsungnya di dalam ovarium. Hanya menghasilkan satu sel telur dan 3 badan polar. Oke, untuk yang perempuan biasa mengalami menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi merupakan proses keluarnya darah dari dalam tubuh akibat meluruhnya dinding endometrium atau dinding ovarium atau dinding rahim karena sel telur atau ovum yang tidak dibuahi. Karena tidak dibuahi, maka dia akan meluruh keluar bersama dengan biasanya kalau perempuan haid ya atau menstruasi. Nah, itu disebabkan karena apa? Karena turunnya kadar hormon. Hormon-hormon yang berperan pada wanita ada follicle stimulating hormone atau biasa disebut FSH. Fungsinya untuk memicu pembentukan folikel, dan estrogen itu memicu perkembangan sekunder wanita dan memicu pembentukan dinding rahim atau endometrium. Ada luteinizing hormone atau LH untuk memicu proses ovulasi. Yang berikutnya adalah progesteron, berperan dalam proses penebalan dinding endometrium atau dinding rahim. Penebalannya dipengaruhi oleh progesteron. Nah, apa sih siklus menstruasi itu? Kita bisa saksikan melalui video berikut. Rata-rata, siklus menstruasi adalah 21-35 hari. Kalau belum teratur, jangan khawatir. Normal kok di masa pubertas. Siklus ini dihitung dari hari pertama menstruasi yang terjadi dari 2-7 hari. Hari ke-8-13, tubuh kita mempersiapkan rahim menuju masa subur. Hari ke-14 sampai hari ke-18, tubuh kita mengalami masa subur, di mana kehamilan bisa sangat terjadi. Beberapa hari sebelum menstruasi, biasanya muncul PMS, singkatan dari Premenstrual Syndrome, yaitu masa perubahan hormonal yang seringkali terlihat di emosi dan fisikmu. Jangan kaget ya, saat PMS payudara terasa nyeri, perut kembung karena adanya penggumpalan cairan di rongga perut, nafsu makan juga jadi meningkat. Gitu. Oke, berdasarkan video tadi, ada 3 fase siklus menstruasi. Kita bisa gambarkan melalui grafik yang terlihat ya. Yang pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, kita perhatikan untuk yang progesteron ini. Produksi progesteron dihentikan pada saat ini. Tidak dihasilkan untuk progesteron. Terus dinding rahim meluruh karena melalui proses pendarahan. Nah, ini terjadinya darah haid pada hari pertama sampai hari kelima. Dinding rahim meluruh. Pada tahap yang kedua, tahap ovulasi, FSH mulai diproduksi. Kita lihat FSH yang warnanya hijau. Ini dia mulai diproduksi nih, FSH.
Terus estrogen dihasilkan untuk memicu penebalan dinding rahim. Estrogen. Nah, ini estrogen kan mulai dihasilkan, mulai naik ini. Nah, dinding rahim mulai menebal kembali. Tadi kan menipis, ini mulai menebal kembali. Nah, mulai menebal kembali. Tahap penyembuhan pembuluh darah yang pecah. Tadi pembuluh darah ini pada pecah, terjadi pendarahan atau biasa keluar menstruasi. Nah, di tahap ini mulai tahap penyembuhan pembuluh darah yang pecah tadi. Pada tahap yang ketiga adalah tahap sekresi atau biasa disebut tahap luteal. Pada tahap ini, hormon progesteron memacu penebalan dinding rahim. Nah, ini progesteron dihasilkan, maka dinding rahim akan semakin tebal. Jika tidak terjadi pembuahan, maka produksi progesteron dan produksi estrogen akan dihentikan dan akan mengalami fase PMS dan peluruhan kembali, menstruasi kembali. Begitu terus akan berulang. Yang berikutnya adalah fertilisasi. Apa fertilisasi? Yaitu proses peluburan antara oosit sekunder atau ovum dengan sel sperma untuk menghasilkan sel diploid tunggal yang dinamakan zigot yang nantinya akan menjadi bayi. Nah, prosesnya itu berlangsung pada tuba falopi atau ovinduk. Mari kita saksikan proses melalui video berikut sambil saya jelaskan. Nah, di sini sekitar 300 juta sperma itu berlomba menuju sel telur. Banyak sekali. Nah, jutaan sperma akan mati karena keasaman yang ada pada alat reproduksi wanita. Mereka terus mencoba bergerak masuk. Nah, sperma yang selamat, yang bisa bertahan, dia harus melewati lagi serviks atau disebut sebagai dinding rahim dan membuka rahim untuk masuk. Nah, leher rahim ini terbuka selama beberapa hari saja pada saat wanita berovulasi. Di sini jutaan sperma akan mati saat berusaha melewatinya. Banyak yang mati, dari 300 juta hanya beberapa saja yang selamat. Banyak yang mati pada saat melewati serviks. Nah, beberapa sperma tadi terlihat bahwa beberapa sperma tertinggal karena terperangkap di lipatan serviks. Nah, sel-sel sistem imun wanita salah mengira bahwa sel sperma ini sebagai musuh, maka dia akan menghancurkan ribuan lainnya. Jadi dari jutaan jadi ribuan masih dibunuh lagi oleh sel imun wanita karena dianggap sebagai benda asing. Yang selamat, maka dia akan menuju tuba falopi dan melawan arus yang dihasilkan oleh silia. Maka dia akan berenang melawan arus dan beberapa dari mereka terperangkap di silia dan akan mati. Yang selamat, dia akan menuju sel telur. Jadi perjalanannya cukup panjang. Yang berhasil menuju sel telur itu hanya beberapa lusin dari sekitar 300 juta sel sperma. Ya, mungkin hanya tinggal 48 atau berapa. Nah, proses masuk saat satu sel sperma berhasil masuk ke sel telur, kemudian sel telur tersebut akan mencegah sperma lain untuk masuk dan menghasilkan lapisan yang tidak dapat ditembus. Nah, saat satu sperma sudah masuk sel telur, maka sperma yang lain sudah tidak dapat masuk ke sel telur tersebut dan yang lainnya akan mati. Jadi yang akan menjadi zigot hanya satu.
Nah, di dalam sel telur ini nanti materi genetik dari sel sperma akan bercampur menjadi zigot bersama materi genetik pada sel telur. Jadi kalian yang lahir itu dari prosesnya kalian sudah berjuang melawan 300 juta sel sperma yang lain. Dan kalian adalah juaranya, hanya satu-satunya bisa masuk ke sel telur yang selamat dan lahir menjadi bayi manusia. Nah, ini terlihat gambar bahwa yang lain sudah tidak masuk karena sudah ada satu sel telur yang sudah berhasil masuk. Nah, di dalam ini terjadi proses pencampuran ini. Materi genetik yang dibawa oleh sel sperma dan yang dipunyai oleh sel telur. Akan ada proses pembelahan sel yang telah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Nah, proses ini nanti dia akan bergerak ke rahim ya. Kita lanjutkan untuk berikutnya, yaitu akan terjadi proses kehamilan. Nah, proses kehamilan itu adalah setelah proses fertilisasi tadi, yaitu hasil dari proses implantasi yang itu penebalan blastula di endometrium. Jadi sel telur dan sel sperma yang telah bersatu tadi akan bergerak ke endometrium atau ke dinding rahim dan akan menempel di sana untuk tumbuh. Nah, proses kehamilan terjadi perkembangan janin yang ada di uterus. Nah, proses kehamilan dibagi menjadi 3 semester atau biasa disebut sebagai 3 trimester. Nah, silahkan bisa menyaksikan prosesnya per minggu ya. Dari minggu pertama sampai proses akan lahir seperti apa, kalian bisa menyaksikan videonya dan apa yang terjadi. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Mereka diriku selalu dimanja, kata mereka diriku selalu ditimang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa
raga dan seluruh hidup rela Dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Tangan halus nan suci telah mengangkat tubuh ini, jiwa, raga, dan seluruh hidup rela Dia berikan. Mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Akan menantikan buah hatinya lahir. Tinggal menunggu beberapa waktu saja. Sudah mulai siap untuk lahir. Nah, tadi kita bahas ada 3 trimester. Kayak sudah mengamati video, jadi dari minggu ke-0 sampai minggu ke-39 saat bayi sudah siap untuk melihat dunia. Kita bahas satu-satu. Trimester pertama masih berbentuk, belum berbentuk seperti bayi, tapi sudah ada denyut jantung, biasanya berlangsung 3 bulan pertama. Masih seperti alien ya bentuknya. Nah, embrio sudah bisa disebut sebagai janin. Biasanya ini sudah terdeteksi, bahwa terlihat, wah, ibu ini sudah mengandung, ada janin di dalam rahimnya. Nah, di 3 bulan pertama ini, jenis kelaminnya biasanya sudah bisa diketahui. Dia perempuan atau laki-laki. Detak jantungnya sudah bisa terdeteksi. Sudah mulai ada pembentukan otak. Nah, pembentukan tulang susun belakang juga sudah dimulai. Pada trimester kedua, sudah berbentuk menjadi bayi. Sudah lengkap ya. Berlangsung dari bulan ke-4 sampai ke-6, ukuran janin sudah menjadi semakin membesar. Struktur tubuh menjadi lebih detail, sudah ada mata, sudah ada hidung, sudah ada mulut, sudah ada telinga. Mata bayi sudah mulai membuka. Janin sudah mulai bergerak, perut ibu sudah merasa ditendang-tendang ya. Kulit janin sudah mulai ditumbuhi oleh rambut. Nah, yang ketiga adalah trimester 3. Berlangsung pada bulan ke-7 sampai bulan ke-9. Ukuran janin sudah semakin besar,
dia akan merubah posisi dengan kepala di bawah, menyatakan bahwa saya siap untuk lahir. Tulang sudah mulai mengeras, otot sudah mulai menebal, organ sudah berkembang pesat, bahkan sudah sempurna. Nah, ternyata ada membran-membran lain yang membantu atau melindungi janin tersebut. Ada namanya MEE, merupakan selaput membran yang terbentuk selama perkembangan embrio, tapi tidak ikut dalam penyusunan organ untuk embrio tersebut. Dia hanya berperan sebagai pelindung, ya. Ada amnion yang berwarna merah itu, merupakan lapisan terluar yang berisi air ketuban. Isinya air ketuban amnion itu. Dan berfungsi melindungi janin dari bahaya goncangan dan memberikan pergerakan pada janin sehingga janin bisa bergerak dengan bebas. Jadi amnion ini adalah lapisan terluar, isinya air ketuban. Nah, setelah amnion ada saccus vitellinus, yaitu lapisan memberi nutrisi saat awal perkembangan embrio. Di saccus vitellinus, dia memberikan nutrisi pada saat embrio itu mulai berkembang. Ada chorion, lapisan yang membentuk plasenta. Terus ada allantois, itu merupakan lapisan yang berfungsi untuk pertukaran gas dan mengumpulkan cairan urin bagi embrio. Jadi sangat kompleks dan luar biasa Allah menciptakan manusia. Cuma dari sel sperma dan sel telur bisa menjadi seorang bayi manusia dengan proses selama sekitar 40 minggu, dan di dalam perut pun sudah disediakan beberapa nutrisi dan makanan sehingga bisa berkembang dengan baik. Nah, bagaimana dengan kasus bayi kembar? Nah, bayi kembar merupakan bayi yang lahir dari kehamilan seorang ibu yang mengandung lebih dari satu janin. Biasanya sel telurnya ada 2. Ibu tersebut menghasilkan 2 sel telur. Nah, yang kita kenal jenis kembar ada 2. Ada kembar monozigotik atau biasa disebut sebagai kembar identik, yaitu mirip sekali. Yaitu biasanya berasal dari satu sel telur dan satu sperma. Tapi satu sel telur, satu sel sperma ternyata bisa menghasilkan 2 embrio, sehingga dia identik persis, memiliki ciri fisik yang sama sampai kita sulit membedakan, ya. Yang kedua ada kembar dizigotik atau tidak identik. Nah, sel telurnya biasanya ada 2, jadi ada 2 sel telur yang berhasil dibuahi, memiliki ciri fisik yang berbeda. Saya kira untuk pembahasan sistem organ reproduksi wanita saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.